Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Kabar terbaru terkait dengan Matheus Fernandes. Jadi Matheus Fernandes seperti mungkin sudah banyak diperkirakan, akhirnya tidak ke Old Trafford, tidak ke Manchester United. Gua akan bahas terkait dengan hal ini, tapi gua ingin menuju ke artikel dulu ya dari David Ornstein dari The Athletic ini yang banyak dikutip oleh banyak sekali news agregator. Gua akan langsung ke The Athletic. Tottenham Hotspur telah memenangkan persaingan untuk mendapatkan gelandang West Ham United Matheus Fernandes. Spurs telah mengajukan tawaran tertinggi kepada West Ham yang diyakini bernilai 85 juta pounds atau sekitar 98 juta euro sebagai biaya tetap. Menurut beberapa sumber yang mengetahui kesepakatan tersebut, dan pemain berusia 21 tahun itu telah memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Pemain internasional Portugal itu telah menarik minat dari berbagai klub termasuk Manchester United, tetapi kini akan pindah ke London Utara setelah West Ham tetap teguh pada nilai transfer yang mereka tetapkan. Bagi United, biaya transfer dan gaji pemain lebih tinggi dari yang mereka bersedia bayarkan. Dan mereka sekarang akan mengalihkan fokus ke target lain setelah melihat keberhasilan dari kesabaran mereka di bursa transfer musim panas lalu. Fernandes adalah salah satu pemain West Ham yang tampil menonjol selama musim 2025-2026 yang sulit, dengan mencatatkan 36 penampilan di liga, mencetak 3 gol dan memberikan 4 assist. Kontraknya dengan West Ham masih tersisa 4 tahun setelah bergabung dari Southampton dengan harga 38 juta pounds pada Agustus 2025. Matheus Fernandes ini akan menjadi rekrutan keempat dari Tottenham Hotspur, menyusul Andy Robertson, Marco Senesi, lalu Jan Paul van Hecke dengan harga 52 juta pounds dari Brighton ya. Dia juga akan bergabung dengan lini tengah Tottenham Hotspur yang telah diisi oleh Conor Gallagher, Rodrigo Bentancur, Pape Matar Sarr, lalu Archie Gray dan Lucas Bergvall. Ini dari The Athletic. Lalu gua akan ke Fabrizio Romano, mengatakan bahwa Manchester United ini Manchester United gagal mendapatkan Matheus Fernandes yang bergabung dengan Tottenham Hotspur dengan biaya transfer sebesar 85 juta pounds, rekor tertinggi setelah West Ham menerima tawaran tersebut. United telah menghubungi agen pemain dan West Ham United hingga sesaat sebelum kesepakatan tercapai, tetapi mereka tidak siap untuk memenuhi nilai transfer sebesar 85 juta pounds. Di depan lebih memilih tambahan bonus untuk mencapai total tersebut. Jadi Manchester United ini tidak ingin membayar 85 juta pounds atau 98 juta euro langsung seperti yang diminta oleh West Ham, tapi melalui struktur pembayaran add-ons. Matheus Fernandes adalah target utama, tetapi kesenjangan finansial terbukti menentukan meskipun pembicaraan berlangsung lama. Mengenai pemain lain gue belum akan ke sana, tapi gue masih ingin fokus dulu terkait dengan situasi Matheus Fernandes. Dari sumber lainnya, dari Alex Krug, ini juga memberikan informasi menarik terkait dengan situasi dari Matheus Fernandes. Dugaan yang muncul adalah bahwa preferensi Matheus Fernandes tidak jelas selama proses tersebut. Manchester United sangat berupaya untuk merekrutnya, tetapi hanya membeli pemain dengan nilai transfer yang tepat. Mereka menginginkan pemain yang benar-benar ingin bermain untuk Manchester United. Jadi ini merupakan salah satu kunci kenapa akhirnya Matheus Fernandes ini lepas dari Manchester United. Dan dari Chris Wheeler ini juga memberikan sebuah informasi yang menarik. Dia mengatakan bahwa sumber internal Manchester United menegaskan bahwa mereka berupaya keras untuk mendatangkan Matheus Fernandes, tetapi tidak akan membayar terlalu mahal. United juga menginginkan pemain yang ingin bermain untuk mereka, dan preferensi Matheus Fernandes tidak jelas sepanjang proses negosiasi. Sebentar gue lihat. Jadi seperti diperkirakan sebelumnya bahwa di akhir bulan Juni ini, karena memang ada
situasi laporan finansial yang akan ditutup, dan ini juga menentukan bagi klub seperti kayak West Ham juga ya, sehingga mereka sangat-sangat ingin untuk memaksimalkan potensi penjualan terutama dari Matheus Fernandes. Dan Manchester United seperti diduga, seperti sering dilaporkan, diberitakan, diinformasikan, Manchester United tidak ingin membayar 85 juta pounds atau sekitar 98 juta euro untuk Matheus Fernandes. Bahkan ada informasi lain yang menyebutkan bahwa gaji dari Matheus Fernandes ini juga tinggi, bahkan sangat tinggi. Ada salah satu sumber yang gua baca, nilainya lebih dari 250.000 per pekannya. Jadi ini memang seperti yang diinformasikan sebelumnya bahwa Tottenham Hotspur akan habis-habisan untuk bisa mendatangkan Matheus Fernandes. Habis-habisan bukan hanya dari sisi transfer saja, tapi juga termasuk gaji. Nah, ini yang gua dapatkan informasi dari Sulit Talks ya. Manchester United menawarkan West Ham paket senilai 85 juta pounds untuk Fernandes, yang terdiri dari 70 juta pounds yang dijamin dan sekitar 15 juta pounds dalam bentuk bonus. Mereka juga menawarkan gaji mendekati 170.000 pounds per pekan. Pagi ini United diberi kesempatan untuk menyamai tawaran Spurs, yaitu 85 juta pounds dibayar di muka, dan menolak untuk melakukannya. Jadi Tottenham Hotspur, kalau dari yang diinformasikan oleh Sulit Talks, maka Tottenham Hotspur memberikan penawaran duluan di angka 85 juta pounds. Lalu Manchester United diberi kesempatan oleh West Ham United, dan Manchester United memberikan 70 plus 15. Jadi angkanya sebenarnya sama dengan Tottenham Hotspur, hanya strukturnya yang berbeda. Dan Manchester United pun juga memberikan penawaran 170.000 pounds per pekan untuk Matheus Fernandes. Angka yang menurut gue sangat masuk akal ya, kalau dari sisi gaji. Dan itu pun ternyata tidak diterima, baik dari pemain dan juga dari West Ham United. Ya, Matheus Fernandes kabarnya memang menerima angka yang lebih tinggi dari sisi gaji. Dan tadi juga diinformasikan preferensi dari pemain ini tidak jelas. Karena bayangkan ya, Manchester United memberikan penawaran yang sama dengan Tottenham Hotspur kepada West Ham, hanya beda struktur pembayaran. Kuncinya pada saat itu menurut gue, salah satu kunci besarnya adalah pada sang pemain. Kalau sang pemain memiliki kecondongan untuk pindah ke tujuan tertentu, ke klub tertentu, katakanlah Manchester United, dia pasti akan mendorong. Dan kalau dari sisi besarnya gaji dan lain-lain, ya berarti kalau menurut gue ini juga semakin menegaskan apa yang membuat Matheus Fernandes akhirnya memilih Tottenham Hotspur. Kalau gue melihatnya karena tawaran yang lebih baik. Karena gue kalau melihat dari situasi lini tengah tadi dibahas ya dari The Athletic, ya cukup sesak ya pemain-pemain di lini tengah Tottenham Hotspur. Lalu kalau kita berbicara terkait dengan ambisi, Manchester United musim lalu finish di peringkat ketiga setelah 2 musim sebelumnya finish di peringkat ke-15. Tottenham Hotspur nampaknya ingin menduplikasi hal tersebut, tapi itu bukan hal yang pasti ada jaminan akan bisa dilakukan. Matheus Fernandes tidak akan berlaga di Eropa musim depan. Dan dari situ banyak pertanyaan akhirnya. Ambisi seperti apa yang dia inginkan gitu loh. Dan bukan pertanyaan besar, tapi pernyataan besarnya adalah ya tadi yang banyak disebut juga oleh berbagai sumber jurnalis, bahwa nampaknya memang Manchester United meragukan ini sang pemain sebenarnya ingin tidak, dan ini merupakan kunci besar. Kalau sang pemain tidak ingin tampil atau bermain di Manchester United, memang sebaiknya tidak datang ke Manchester United, karena Manchester United bersikap tegas, dan menurut gua ketegasan dari Manchester United ini lebih kalau dari sisi lain mungkin judul mengatakan bahwa Manchester United ini kalah mendatangkan Matheus Fernandes, kalah dari Tottenham Hotspur dan lain-lain. Tapi gue menilai ini merupakan hal yang positif, karena Manchester United menunjukkan sikap tegasnya bahwa dia tidak ingin didikte oleh pasar. Dia tidak ingin didikte oleh klub yang pemainnya mereka inginkan ya. Manchester United juga tidak ingin didikte oleh pemain itu sendiri.
Manchester United menempatkan, atau manajemen Manchester United ini menempatkan klub betul-betul di atas itu semua. Dan gue happy dengan hal ini. Kesannya memang kayak kehilangan ya Elliot Anderson lah, lalu sekarang Matheus Fernandes. Mungkin ada berbagai fans dengan berbagai reaksi. Mungkin ada yang mengatakan, kenapa tidak disamai saja angkanya? Kenapa kok Manchester United mau kalah dalam tanda kutip dari Tottenham Hotspur? Kalau menurut gue ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang perencanaan. Ini tentang disiplin dengan perencanaan. Ini tentang bagaimana bersikap berbeda dari periode-periode sebelumnya. Ini tentang bagaimana bersikap disiplin dalam bertindak ya, beraksi di bursa transfer yang efeknya jelas bukan jangka pendek saja, jangka menengah dan juga jangka panjang. Ada hal yang sedang diperbaiki. Dan memang ini salah satu resikonya menurut gue. Bayangkan kalau Manchester United, tadi disebutkan bahwa Tottenham Hotspur menawar 85 juta pounds, dibayar semua cash ya. Lalu West Ham United memberi kesempatan Manchester United untuk mengalahkan tawaran itu. Semisal Manchester United memberikan penawaran 87 atau 90 juta pounds, artinya terlibat dalam perang harga. Belum lagi nanti akan perang harga juga terkait dengan pembayaran gaji dari Matheus Fernandes. Lalu apa bedanya Manchester United yang bergerak di bursa transfer kali ini dengan Manchester United di zaman dari Ed Woodward? Sama saja menurut gue. Akhirnya pemain datang karena apa? Apakah karena ingin bermain di Manchester United atau karena tawaran besar yang didapatkan? Sementara Manchester United menurut gue jelas salah satu kunci besarnya, dan itu terlihat musim lalu ya, dan juga sekaligus pembanding musim-musim sebelumnya di mana Manchester United juga mendatangkan pemain-pemain berkualitas. Tapi sebenarnya sesungguhnya apa keinginan dari pemain tersebut gitu loh. Datang ke Old Trafford, apakah memang untuk benar-benar ingin datang ke Manchester United atau memang ada agenda-agenda lain, ada tujuan-tujuan lain. Dan ya dari situ gue berpikir, balik lagi ke situasi Matheus Fernandes, gue nggak terlalu worry. Kita masih berada di akhir bulan Juni. Tanggal 8, tanggal 9 Juli kabarnya Manchester United akan memulai latihan untuk musim depan. Pre-season pertandingan pertama baru akan berlangsung tanggal 19-18 Juli. Kompetisi Liga Inggris akan bergulir di bulan Agustus. Waktu masih panjang. Manchester United juga bukannya tidak menyiapkan skenario lain, alternatif lain di posisi lini tengah. Mereka juga tahu, manajemen juga tahu bagaimana pentingnya posisi lini tengah ini setelah Casemiro cabut, setelah Ugarte cedera. Tapi mereka juga tidak mungkin bersikap asal-asalan. Menurut gue seperti itu. Mereka harus bertindak dengan ukuran. Dan itu yang saat ini sedang mereka terapkan. Mereka juga memiliki pemain-pemain lain yang untuk diincar alternatif. Gue akan berbicara tentang hal tersebut di konten yang lain. Tapi intinya, ya, buat gue ini biasa-biasa saja sih. Matheus Fernandes akhirnya memilih Tottenham Hotspur, ya good luck. Semoga bisa sesuai dengan yang dibayarkan ya. Saatnya move on, bergerak menuju target yang lain. No problem, no worries. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.